Ngitung-ngitung apa sih, Dan? Visioner saya Bu, kalau besok jadi suami apa yang harus saya bayar? Kok mahal ya Bu, nggak jadi nikah deh. Gimana Banyak sih? ya Balik-balik terus tanggung ke jawab episode sebagai 1. oh iya, tanggung jawab sebagai laki-laki itu banyak gitu loh Bu. Sekolah, makan, cicilan Perempuan rumah. juga. Perempuan buat apa coba Bu? Kalau perempuan kerja itu duitnya buat apa? Ya untuk rumah tangga juga, selain untuk salon dan Kan? lain-lainnya. Salon, Kapadokia. Tapi kan apa namanya, pembagian uang itu kan kadang-kadang sombong. Dia di Ya, Pranata emang. sombong duitnya banyak. Ya kan? Bu Dani sama Bapak kan sama-sama kerja. Pembagian duitnya biasanya kayak apa? Ini makanya Ibu bawa bawa duit. contoh, Oh, ya bawa luar biasa. contoh ya. Niat ya episode ini ya. Gini Dan ya, ini untuk Bapak, ini misalnya nih uang Ibu dan Bapak nih. Oh sudah jadi satu. Jadi satu. Nah ini untuk Bapak, ini untuk Ibu, Oke. ini untuk Bapak, Ya. ini untuk Ibu, ini untuk Ibu lagi, ini untuk Ibu lagi. Enggak, jadi gitu. Enggak, curang itu namanya. Uri. Uri ya, gimana dong Dan? Jadi uang suami sama dengan uang istri dong kalau itu. Kan udah dijadiin satu padahal. Baginya loh. Makanya kita bahas aja deh, Kita Dan. bahas aja ya. Apakah benar uang suami sama dengan uang istri sama dengan uang istri? Kita bahas di episode ini. Sebelum kita bahas, jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan informasi terbaru dan jangan sampai ketinggalan episode terbaru dari Dunia Diani. Jadi gimana Bu? Ini pertimbangan saya loh untuk jadi suami yang baik, yang bertanggung jawab. Terus dapat istrinya yang kayak Ibu tadi. Enggak jadi. Ngebagi uangnya. Jadi kalau apa namanya kan memang suami harus menafkahi. Bu Diani setuju dengan itu? Setuju banget. Itu kewajiban suami ya untuk menafkahi istri. Tapi kan makanya istilahnya ada yang mengatakan uang suami adalah uang istri. Tapi kalau istrinya bekerja, uang istri adalah uang istri. Nah itu saya nggak setuju. Oke. Karena di zaman sekarang ini susah kalau kayak gitu menurut saya. Berat untuk suami ya. Karena di zaman sekarang ini rata-rata suami bekerja, istri bekerja. Nah, kalau menurut Diani yang bagusnya adalah yaitu yang tadi kan bercandaan tuh sebenarnya. Oh, itu bercanda. Tapi yang bagus adalah memang uang suami dan istri dijadiin satu. Jadi misalnya penghasilan suami 5 juta. Suami 5 juta. Istri 5 juta. 5 juta. Nah, harus sama-sama tahu digabung 10 juta Oke, gitu 10 ya. juta. Dan harus terbuka, nggak bisa suami bilang ini ya gaji saya 5 juta, tapi sebenarnya suami punya proyek-proyek. Iya, katanya ada uang laki gitu. Nah, iya jangan gitu, benar-benar harus terbuka. Suami istri itu prinsip kejujuran harus dijunjung tinggi, harus sama-sama tahu lah. Kamu dapatnya berapa, saya berapa, gitu kan? Nah, kenapa tadi Diani tuh nggak setuju kalau uang istri adalah uang istri adalah uang istri gitu, uang suami adalah uang istri, tapi uang istri hasil dari istri uang istri sendiri. Itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa aja pendapatan istri lebih tinggi dari suami kan. Kita nggak tahu dalam perjalanannya ya. Jadi yang bagus itu jadiin satu. Jadi uang suami dan istri ya satu, itu satu pundi. Nah tapi pembagiannya, Nah ini dia nih, kalau penting nih. Nah itu dia. Kalau Diani ada perpuluhan. Saya menganut itu 10%. Ini sosial begitu ya, untuk sosial berarti ya. Lebih kepada Tuhan sih. Oh, oke. Bukan sosial. Sosial nanti ada lagi. Oh ada lagi. Oke, jadi dari 5 juta tambah 5 tapi juta. sekali lagi ini tidak harus sama ya. Maksudnya ada juga yang tidak menganut perpuluhan ya monggo gitu. Jadi kalau 10 juta tadi misalnya 10% dulu kan 1 juta. Oke, jadi sisa 9. Sisanya 9. Nah, dari 9 itu kalau Diani dengan suami saya tanya, kan saya pernah bilang ya kayaknya di episode lalu juga bahwa wanita dan pria tuh ada guanya. Ya. Yang kita tuh nggak usah terlalu jangan hal itu malah jadi ribut gitu. Contohnya guanya gini loh, cewek nih misalnya udah punya lipstik 1 mau beli 2, 3 gitu, ngelihat warna lipstiknya lucu ya beli lagi. Nah itu kadang-kadang membuat suami
dulu bapak juga suka, apaan sih lu boros banget sih gitu, udah punya satu lipstick tapi ini lucu warnanya gitu. Atau kalau Diani juga nggak tahan misalnya tas sepatu, aduh ini warnanya aku belum punya warna hijau gitu, padahal sepatu udah ada tapi suka gitu. Nah laki-laki kadang-kadang sebel gitu, maksudnya apaan sih udah punya sepatu 3 juga masih beli lagi gitu. Nah itu uang ini yang uang gua ini yang nggak usah dipermasalahkan, karena laki-laki juga kadang-kadang punya begitunya kayak, Bapak beli lipstick juga Bu? Oh, saya pikir Bapak juga Bapak beli beli lipstick. figurin kecil-kecil, dia kan aku nggak tahu ya, dia kan senangnya emang bisnisnya dia kan event, kamu tau lah event anak-anak, jadi suka beli figurin Batman lah, mobilnya Batman, terus figurin Spider-Man gitu kan. Emang suka yang kecil-kecil ya? Sampai pilih istri juga yang kecil-kecil. Itu udah body shaming. Oh iya body shaming, maaf. Nggak, sampai kemarin tuh ya dia beli cereal hanya gara-gara ada tempat pensil Spider-Man. Padahal nggak kepake juga kan? Oh, tempat pensilnya dia pakai. Cuma cerealnya kan aku bilang, ini buat apa? Aku bilang kita nggak makan cereal ini. Ya coba kamu makan loh, jadi gue disuruh makan. Itu pakai uang guanya Bapak. Iya, nah jadi yang itu tadi. Jadi kalau pertama misalnya penghasilan istri, saya bilang penghasilan bukan gaji, karena bisa dari macam-macam. Iya. Iya. Jadi kayak tadi ya kita ulang ya, misalnya 5 juta Ya. penghasilan suami dan istri. Betul. Saya tidak bilang gaji, saya bilang penghasilan, karena bisa aja gaji 5 juta tapi dari istrinya dapat tambahan lagi dari jual kue atau segala macam ya. Nah misalnya kita ambil contoh aja 5 juta jadi 10 juta ya, lalu 1 juta kalau Diani perpuluhan, kalau sahabat Diani nggak menganut ini nggak apa-apa ya. Lalu sisa 9. Nah 9 itu kita sepakat suami istri, lu mau yang buat gua lu berapa gitu. Kalau dia bilang saya 500.000, ya udah sama, saya juga 500. Oh oke. Dana yang tidak boleh dipertanyakan. Gua gitu ya. Oke, misalnya 500 ya. Misalnya 500. Tidak boleh dipertanyakan tadi, maksudnya karena kadang-kadang si suami mau beli yang dia suka, hobinya dia, istri juga mau beli sesuatu yang untuk hobinya dia lah, koleksi sepatu lah, lipstick segala macam itu. Selain itu gunanya apa? Memberi surprise. Kan salah satu tips kita tuh apa ya, jatuh cinta lagi dan lagi dengan pasangan, salah satunya adalah memberi surprise. Nah kalau uangnya semua jadi satu. Iya, terus yang saya mau memberi surprise, minta duit dong. Bener. Gak usah ngirit aja ngirit. Oh iya. Jadi ini terserah mau diapain nih duit gua ini. Pokoknya 500 terserah. Kalau misalnya sahabat Diani misalnya penghasilan istri 10 juta, suami 10 juta, 20. Terus yang mau jadi funds atau budget yang untuk guanya 1 juta ya monggo, terserah. Atau 18 juta juga. Itu untuk kebutuhan rumah tangga habis dong. Ya. Oke, itu sakarepnya mau diapain ya kan? Jangan diributin gitu kan. Okay. Nah, lalu kan berarti sisa 8. Sisa 8. Nah, 8 itu Diani belajar dari T.H. Eker sebenarnya ya, manijar. Manijar, oh oke. 6 manijar, 6 pundi keuangan. Oke. Ya, jadi saya memang belajar dari beliau, maksudnya ilmunya beliau. Ini bukan ilmu original saya, tapi saya mengaplikasikannya. Dan manijar ini sangat applicable, jadi benar-benar gampang banget. Lalu fun, maksudnya benar-benar fun, gitu. Dan membuat banyak masalah keuangan teratasi. Oh. Jadi benar-benar kita bikin 6 pundi. Kalau Diani buka account bank tuh 6. Iya benar. Jadi di sebuah bank, saya nggak usah sebut namanya, jadi punya 6 rekening. 6 rekening? Iya. Oh boleh ya 6 rekening gitu? Boleh. Oh, boleh. Itu nggak habis itu Bu? Loh. Administrasinya lo tetap lo dibahas. Makanya cepetan banyakin. Kan kalau minimum 10 juta kan nggak kena ini. Oh iya. Maksudnya bunganya lebih besar daripada biaya admin ya kalau di bawah 10 juta ya. Tapi banyak kok sekarang tabungan yang nggak pakai administrasi, jadi bisa diaplikasikan. Nah. Oke, nah ditaruh di 6 rekening atau 6 manijar atau pundi keuangan itu. Yang pertama adalah financial freedom account.
Financial freedom. Jadi pundi kebebasan keuangan, financial freedom. Nah, sebenarnya kan orang tujuannya ujung-ujungnya financial Betul. freedom. Masa kita mau kerja sampai tua? Nggak boleh, kerja tuh untuk masa tua, bukan kerja sampai tua. Yeah. Jadi sekarang kita kerja memang mencari uang, untuk mendapat uang kita kerja, active income ya. Tapi suatu saat nanti kita kepingin uang bekerja untuk kita. Betul. Dong. Nah makanya inilah pundi ini, financial freedom. Sampai kapan sih kita bisa financial freedom? Kalau passive income kita lebih besar dari kebutuhan kita. Oh, oke. Jadi kuncinya tuh itu, passive income. Jadi uang yang bekerja untuk kita lebih besar dari kebutuhan kita. Passive income macam-macam ya. Passive income itu kan uang yang bekerja untuk kita. Betul. Nah ini, pundi kebebasan keuangan. Jadi pundi ini tidak boleh diinvestasikan apapun kecuali menghasilkan passive income. Oke, misalnya untuk apa? Misalnya beli kos-kosan. Oh ya, benar. Nah, itu kan passive income, kos-kosan. Uang bekerja untuk kita. Kita diemin aja, uang kos kan masuk. Betul. Itu passive income. Kita beli mobil misalnya, tapi untuk disewa-sewain. Ya. Itu passive income. Atau apa, Kita saham, punya- reksadana gitu-gitu, Bu? Kita punya tanah, ya bisa. Asuransi pun ada passive income-nya kalau yang unit link. Oke. Asuransi kan ada yang asuransinya, kalau asuransinya itu kebutuhan. Tapi ada yang unit link, yaitu berarti investasi kan, berarti masuk ke financial freedom account, pundi Oke. kebebasan Ini keuangan. Untuk investasi. Ini berapa banyak, Bu? Nah, persentasinya tuh terserah kita. Oh, Beneran, oke. nggak ada patokan baku mengenai ini. Tapi kalau TH Eker mengatakan biasanya 10%. Oke. Biasanya, berarti kalau tadi 8 juta ya 800.000. 800. Bisa beneran nyatet loh ini untuk rumah tangga saya nanti. loh. Anak yang baik. Belajar beneran. Iya loh ini. Oke, 1 financial freedom ya, investasi, beli kos-kosan, beli Iya, tanah. pokoknya uang yang di sini ini untuk bisa menghasilkan uang lagi, passive income. Passive income. Jadi oke. investasi yang untuk passive income. Misalnya pun dalam setiap bulan belum tentu beli kos-kosan, tapi dikumpulinnya Iya, di situ. dikumpulin di situ Oke. dan tidak boleh dipakai sampai, ya kan kayak misalnya 800.000 ya belum bisa beli kos-kosan Iya, lah. benar. Ya tapi kan mungkin langkah awalnya mungkin pertama bisa Ya. beli mobil dulu. Oh ya, benar. Ya suatu saat bisa beli mobil yang 150 juta, 200 juta bisa disewa-sewain mobilnya. Tapi Itu kan jangan dipakai kalau bukan buat investasi. yes, yang bukan untuk menghasilkan passive income. Oke. Karena ingat, financial freedom tercapai pada saat passive income lebih besar dari kebutuhan kita. Siap. Oke. Nomor 2. Terus yang kedua, aku suka yang kedua. Long term safe spending, LTSS. Atau sering disebut pundi impian. Nah, jadi pundi ini untuk membayar impian kita. Oke. Long term safe spending. Jadi long term safe tapi untuk spending. Misalnya apa? Saya punya impian keliling dunia. Wih. Nah, ya itu dipakai pundi ini gitu. Makanya dibilang untuk membeli impian, membayar impian. Misalnya punya impian beli mobil Ferrari. Nah, Ya. di pundi inilah. Oke. Namanya long term safe spending. Mau Gitu. ke Eropa. Iya, mau Kan? umroh Mau atau umroh. mau ke Yerusalem. Betul, Nah, betul. itulah long term safe spending. Itu impian kita. Kalau impian kita tidak tercapai, apa gunanya buat impian dong? Kan dari awal kita udah bilang di awal tahun buat dream book. Nah, itu dialokasikannya di situ. Oke. Nah, biasanya tuh 10% 10% juga juga. biasanya. Tapi kembali lagi kalau persen saya nggak mau terlalu bahas karena beda-beda tiap orang ya, terserah aja ya, gitu. Lalu yang ketiga adalah pundi edukasi pendidikan. Pendidikan anak. Bukan. Oh. Kalau pendidikan anak termasuk di necessities, kebutuhan. Oke, belum dibahas ya itu ya, belum? Iya, Jadi belum. edukasi Tapi ini adalah edukasi lebih kepada edukasi kita. Kita harus ikut training. Oh. Soalnya gini ya, Diani tuh percaya you are dying if you're not growing. Jadi kamu tuh harus selalu bertumbuh, harus selalu memperkaya diri, menaikkan katup. Nah, kalau kamu nggak mau belajar, ya sebenarnya you are dying sih menurut saya. Makanya belajar itu setiap saat. Apapun.
Iya, apapun, dia ikut training apapun lah harus belajar. Ikut Makanya menyanyi, belajar nyanyi. les nyanyi. Jadi pernah latihan les nyanyi loh. Bisa kapan-kapan kita bahas ya. Kita nyanyi-nyanyi. Iya, tapi saya nanti juga mau belajar, ini lagi mau ikut training nih, mengenai kartu kredit. Oh. Saya mau belajar karena banyak orang punya masalah dengan Ya, kartu kredit. ya, Jadi nanti ya. kalau saya udah belajar, saya panggil narasumbernya ke sini. Loh, kalau sudah belajar nggak usah pakai narasumber dong. Ya nanti kita lihat ya. Kan tetap aja gurunya lebih Iya. pengalamannya ini. Ini Tapi apapun. ya itu, jadi apapun. Terus Diani kan juga pernah belajar image consultant tentang Oh, warna. iya. Ya, intinya kita belajar lah. Jangan ada orang yang mengatakan, saya kan udah tua, males belajar. No. Apa yang disuka dong? Menyulam, berkebun. Iya ya kan? terserah, pokoknya semua belajar. Orang sekarang juga ada shibori lah, apalah. Iya betul. Iya, jadi terserah mau belajar melukis. Dan itu kan juga salah satu waktu itu yang Diani bilang, tips untuk jatuh cinta lagi dan lagi dengan pasangan yang sama. Itu kan sebenarnya esensi pernikahan ya, sahabat Diani. Jadi bukan jatuh cinta lagi dengan orang lain. No, jangan. Dengan pasangan yang sama. Ya salah satunya itu kan mengembangkan hobi bersama lagi. Bareng-bareng, misalnya selama ini nggak pernah melukis. Ayolah belajar melukis, coba sama-sama gitu. Dan butuh duit itu kan? Nah iyalah, gurunya terus Oh iya. makan apa? Kalau Bu, saya belajar melukis tapi gratis loh. Ya melukis aja sendiri. Oke, edukasi. Ya edukasi. Terus yang keempat, apa ya Dan? yang keempat give, give. memberi. Nah ini sosialnya. Oh, Jadi ini sosial. kita juga harus memberi kepada orang lain. Di luar yang tadi 10% tadi untuk. Iya, karena yang 10% kan nggak semua orang menganut. Oh iya baik. Jadi baik. monggo aja, itu nggak wajib sih, terserah. Itu kan cuma saya, Diani. Tapi kalau kalian enggak ya, maksudnya ada pundi Sosial gift ini. Untuk memberi ke keluarga, ke siapapun. Pokoknya ya terserah yang membutuhkan. Intinya itu Oke. sosial, dana sosial. Karena kita percaya bahwa hidup ini juga untuk berbagi, Baik. bukan untuk diri kita sendiri, ya. Lalu dalam pembahasan kita yang dengan Coach Yudi, ingat nggak? Kita itu harus merasa bahagia mengeluarkan uang. Iya. Nah kalau ada ini bahagia dan gitu, kalau enggak nih gini, aduh nih saudara gue minta bantuan mulu gitu. Oh. Misalnya bantuin gue dong, misalnya kan saya nggak tahu ya, anak saya masuk rumah sakit dananya kurang gitu. Nah kita kebetulan ada nih ya kan, tapi kalau kita nggak punya pundi ini bisa kesel loh kita. Misalnya aduh saudara gue sakit mulu nih, susah mulu gitu, lo ini dong bisa ini. Jangan, itu salah kata Coach Yudi. Ngeluarin uang harus ada perasaan bahagia. Karena kita percaya uang yang keluar itu akan kembali lagi berkali-kali lipat. Oh, Harus begitu, oke. harus punya belief seperti itu. Ya. Kalau enggak nanti uangnya nggak balik. Makanya kan Coach Yudi bilang ajak ngomong dong duitnya. Beranak duit gitu. Yang beranak kamu aja, jangan saya. Iya, Oke. jadi gift. Kalau tadi yang 10% kan memang dihabiskan 10% langsung. Kalau ini bisa ditabung dulu nggak? Jadi kapanpun dibutuhkan Oh baru bisa keluar. bisa. Ini kan semua ini kan oke. memang maksudnya bukan dihabiskan langsung. Jadi kayak financial freedom account kita sisihkan Iya. 10%, ya bukan langsung dihabiskan langsung. Kayak kita tunggu dulu dong sampai misalnya itu tadi bisa beli mobil, bisa beli kos-kosan, terserah. Termasuk yang sosial ini nggak harus Nggak langsung. tiap bulan harus keluar. Enggak. Oh, oke. Baik, baru sampai yang keempat, yang kelima. Nah, yang kelima saya suka play ya. Play. Nah, play ini harus memberikan apa ya? Play ini sebenarnya semacam apresiasi terhadap diri kita. Self reward. Yes, self reward. Jadi kita juga harus play, harus punya waktu bermain-main, misalnya nonton. Oh. Ya pokoknya waktu play lah, bermain gitu. Nongkrong. Iya, ngopi-ngopi. Nah, kayak gitu. Pakai uang ini. Pakai uang ini, dan play ini, nah ini jangan tanya ke dia nih, kayaknya saya harus nanya ke guru saya juga, Ibu Cuwewe. Wow. Kenapa harus dihabiskan 6 bulan kata dia. Oh gitu. Ya, khusus yang play. Kalau yang lain-lain kan memang ditabung dulu, tapi play ini katanya harus 6 bulan.
Coba nanti saya tanya kenapa harus gitu. Tapi maksudnya 6 bulan gimana, Bu? pokoknya dalam 6 bulan kan misalnya kamu tabung Januari misalnya. sampai Juni Iya, gitu. nah itu harus habis di Juni. Jadi Juli mulai lagi. Iya, gitu. tapi saya rasa itu ada kaitannya dengan kita ini perlu apresiasi ya supaya semangat. I think. Tapi saya akan tanya lagi nanti ke Ibu Cuwewe. Katanya memang 6 bulan kalau play ini harus habis. Ya itu untuk hal-hal yang ngopi yang tidak, yang pokoknya untuk fun lah, untuk fun, nonton bioskop segala macam. Jadi kalau bulan Juni masih banyak, Anda boleh ngopi banyak-banyaknya sampai habis. Terus misalnya Liburan. ngelihat diskonan. Oh ya. Iya kan, ngelihat diskonan kan kita suka merasa bersalah, terutama cewek. Kalau nggak tahu ya, kalau Diani, kalau Diani tuh, aduh diskon loh gitu, lagi diskon nih spray gitu kan. Tapi nggak butuh spray, tapi kan suatu saat butuh dong. Spray kan pasti rusak ya dong, dicuci 3 hari sekali, 4 hari sekali, masa nggak rusak gitu kan. Dan ini lagi diskonnya gede banget, 70% gitu. Biasanya saya beli, tapi setelah beli merasa bersalah. Aduh padahal belum butuh ya. Loh, tapi kalau kita ada dana play nggak apa-apa. Kalau kita lihat di pundi kita ada kok memang dananya, budgetnya. Iya ya. Nggak apa-apa, karena kita tidak boleh ngeluarin uang merasa bersalah. Itu jelek banget. Psikologi uangnya tuh jelek. Kan udah belajar dari Coach Yudi juga. Betul. Apa waktu itu seni mengubah nasib. Seni mengubah nasib. Oke, jadi nggak betul saya setuju, nggak perlu merasa bersalah ya, karena memang budgetnya untuk itu gitu. Iya. Jadi ini makanya saya tadi bilang money jar ini sangat applicable, gampang, cuma dibagi ke 6 itu dan fun gitu. Tidak banyak sekali masalah keluarga, terutama saya sendiri yang terpecahkan gara-gara ini. Betul. Misalnya pun pembagiannya hanya 100.000, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kan jadi tergantung misalnya, penghasilan kalian. Jadi malah nggak ada duit nih untuk play, ya sudah, belum cukup ya jangan play. Iya, gitu jangan aja, play. Iya, okay. iya. Siap. 5 Bu, satu lagi. Nah yang keenam necessities. Kebutuhan. Ini untuk tadi anak, sekolah anak. Ya kebutuhan sehari-hari. Oke. Nah ini kan justru presentasinya akan jauh lebih besar dong. Betul. Bisa jauh lebih besar, bisa. Misalnya dia 60% justru. Yang lain-lainnya dibagi berapa? 5%, 10% gitu kan. Pokoknya kan harus 100%. Oke. Nggak mungkin jadi 110 atau 120 ya. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Jadi bayar cicilan dan sebagainya masuk ke sini. Masuk ke situ. Iya, necessities. Tapi kenapa ditaruh paling akhir? Karena yaitu kenapa financial freedom account itu pertama, kita harus mengapresiasi diri kita dulu, baru kita bayar orang. Konsepnya tuh kayak gitu. Even hanya 50.000 misalnya. Iya, you have to appreciate yourself first gitu. Jadi makanya financial freedom account tuh ditaruh di number 1. Jadi begitu ada penghasilan, pertama yang kamu harus cadangkan financial freedom account. Entah itu 5%, 10%, tapi pundi kebebasan keuangan, bukan necessities. Orang sering salah, yang yang dulu dong saya ini kan. No. Gitu, secara psikologi of money harus begitu. Loh, kalau di sini yang disebut-sebut kan tabungan, Bu. Tabungan Bu Diani ada di bagian mana? Kan udah dibagi semua situ, financial freedom account. Oh, itu masuk tabungan. Iya. Oh. Nantinya untuk dipakai membeli sesuatu aset yang menghasilkan passive income. Oke. Gitu. Financial freedom account, long term safe spending. Long term safe spending itu membayar impian ya. Yes. Jadi kita save tapi untuk di-spend gitu. Edukasi, give, play, dan juga necessity atau kebutuhan sehari-hari. Iya. Nah untuk necessities itu benar-benar sahabat Diani dan Daniel coba deh dirinci ya. Sekarang harus punya form nih. Mana yang needs, mana yang want. Itu harus dibedakan. Okay. Orang sering salah gitu. Kayak misalnya ngopi-ngopi itu apa? Itu want sebenarnya, bukan kebutuhan gitu. Bukan ngopi ya, kalau ngopi pagi-pagi ada yang orang saya butuh minum kopi, tapi maksud saya ngopi-ngopi di coffee shop, ngopi-ngopi cantik, itu adalah want sebenarnya, bukan kebutuhan. Nah jadi yang didata tuh kebutuhan dulu. Makan itu want buat saya. Enggak lah, kalau kamu nggak makan mati, tidak mungkin. Jadi itu kebutuhan memang. Makan, kebutuhan rumah, ya kan, misalnya bayar kontrakan, apa ya, itu kebutuhan, itu bukan want. Jadi coba dicatat dulu mana yang kebutuhan dan mana yang want, supaya bisa taruh di necessities itu yang benar gitu. Misalnya ternyata kebutuhan saya
Misalnya salary kita tadi 10 juta. Kebutuhan saya 5 juta. Nah, benarkah 5 juta itu kebutuhannya? Gitu, coba dirinci lagi. Jangan-jangan di dalamnya situ ada yang want ya, salah satunya ngopi-ngopi cantik sama temen. Kalau memang kamu belum mampu, ya jangan, nanti tunggu dana play itu. Terus contohnya lagi yang keinginan nonton fitness misalnya. Fitness, iya betul. Kadang-kadang kita merasa ini kebutuhan fitness. Emang harus fitness the only one gitu. Apa nggak bisa jalan pagi atau lari pagi atau sepedaan misalnya. Kayak gitu. Jadi ini yang sering orang terjebak. Jadi benar-benar dipilah mana yang wants, mana yang needs. Jadi misalnya katakanlah pendapatan 10 juta tadi, kebutuhan necessity-nya 8 juta misalnya. Yang 2 jutanya dibagi untuk yang tadi, yang nggak apa-apa juga gitu. Yang nggak apa-apa juga, makanya presentasinya itu terserah kita. Tapi harus ada financial freedom account karena kita nggak mau selamanya kerja dong. Betul. Suatu saat kita kepingin uang bekerja untuk kita. Menarik nih. Ya kan, Nah, pendidikan anak-anak ya masuk di situ ya. Sekali lagi masuk necessities dong, biaya sekolah. Kalau single Bu, berarti bisa ditiadakan? Ya iya, belum gitu? Berarti. Loh iya dong. Boleh. Oh iya, ini dibagi 5. Tapi kan kalau single penghasilannya juga sendiri. Oh iya benar. tapi saya setuju dan ini bukan hanya untuk orang yang sudah menikah, yang masih sendiri pun lakukan manajer. Jadi nanti udah kebiasaan, sudah menjadi habit. Oke, yuk kita buka tabungan. Ya kan nggak harus buka tabungan kan, bisa di amplop gitu sendiri-sendiri. Jangan. Oh, kepake tabungan ya, dia kepake nanti. Gitu. Harus benar-benar di rekening bank gitu. Oke, sudah Bu. Saya bagi-bagi dulu Bu. Oke, itu dia. Kita sudah ngobrol tentang money jar. Semoga berguna buat sahabat-sahabat Diani jadi semuanya. Kesimpulannya yaitu ya, uang suami adalah uang istri adalah uang suami. Kesimpulannya, ya dong, dijadikan satu. Lalu dengan mudah-mudahan bisa mengikuti money jar ini. Yes. Jadi episode ini mudah-mudahan bisa mengatasi masalah keuangan dari sahabat Diani ya. Ya. Dan kalau kalian suka acara-acara kami, tonton lagi episode-episode kami yang berikutnya. Yes, tentu saja jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, klik ke loncengnya, dan juga follow Instagram Diani Pranata untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dunia Diani. Terima kasih kepada sponsor kami, studiodreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Oke, kita pamit di sini. Bye.